Beliau adalah Dr. Alexius Hakim MM. Beliau adalah Ketua DPW PSI Kalimantan Barat. Halo Pak Bro. Ya biasa kalau di PSI itu panggilannya Pak Bro ya? Ya. Iya. Nah Pak Bro, begini. Bagaimana pendapat Pak Bro tentang politik di Kalimantan Barat? Jadi gini, ya kan, kalau kita berbicara tentang politik, tentu kita harus paham betul, mengetahui betul politik itu sebetulnya apa, gitu ya. Jadi ini dulu sebelum kita terlalu jauh untuk masuk ke pemahaman yang ada di Kalimantan Barat. Itu pertama. Lalu yang kedua, tadi pertanyaannya di Kalimantan Barat, ini sebetulnya bukan di Kalimantan Barat. Politik ini hampir merata di seluruh tanah air, ya kan? Tapi kita ingin fokus melihat ke Kalimantan Baratnya seperti apa, kan begitu pertanyaannya ya. Jadi ingat, jangan sampai lupa, politik ini sudah sangat lama. Makanya orang-orang hebat dulu berteori, ada yang menyatakan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Ini Aristoteles, yang lahirnya itu kalau nggak salah beliau lahir tahun 332 sebelum Masehi. Bayangkan itu sudah 2500 tahun yang lalu. Lalu yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Ini ada sebuah teori juga yang ditemukan oleh Max Weber. Lalu yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan, mempertahankan kekuasaan masyarakat. Ya. Ini pendapat Rousseau. Dan yang terakhir, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan kebijakan. Ini David Gaston. 4 teori ini sebetulnya semua bisa dipakai. Nah, lalu untuk di Kalimantan Barat itu sendiri kita melihat proses politik melalui sistem demokrasi, ya kan? Nanti kita lebih jauh berbicara tentang demokrasi itu seperti apa. Lalu melahirkan para pemimpin, ya. Para pemimpin daerah. Kalau di provinsi itu namanya gubernur, lalu kalau di kabupaten itu ada bupati dan ada wali kota. Lalu sekarang pertanyaannya bagaimana orang-orang, para pemimpin kita, ya kan, yang merupakan hasil politik ya, masyarakat Kalimantan Barat ya, terhadap ya, kita sudah katakan dari awal ini untuk membangun daerahnya seperti apa gitu. Karena ini kalau mereka tidak membangun berarti politik itu nggak ada artinya gitu. Yang untuk mewujudkan kebaikan bersama itu di mana letaknya? Nah sekarang sejauh mana orang-orang yang menjadi pemimpin di Kalimantan Barat ini, baik itu gubernur, ya kan, para bupati dan wali kota ini mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, yang nantinya harapannya adalah memberi makna, memberikan arti, memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Ini pemahamannya dulu. Lalu kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, tadi sudah saya katakan, proses yang berlangsung pada politik itu adalah sebuah demokrasi, mendudukkan orang. Tinggal kita berpikir, kalau demokrasinya itu dilakukan dengan cara baik dan benar, maka ya, akan menghasilkan seorang pemimpin yang baik dan yang benar pula. Apabila sistem demokrasinya itu dilaksanakan dengan cara yang akurat baik, kurang akurat, ya kan, kurang ya macam-macam kurangnya, yaitu ya jelas tidak akan banyak memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Lalu bagaimana di Kalbar? Ya, saya tidak akan mengatakan ini baik, ini tidak baik, jadi saya kira masyarakat sudah bisa merasakan sendiri. Dan ingat, tidak lama lagi di Kalimantan Barat ini akan terjadi sebuah proses demokrasi, yaitu yang dilaksanakan nanti pada tanggal 9 Desember 2020, yaitu pemilihan kepala daerah secara serentak di 7 kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Itu proses demokrasi. Dan tinggal tergantung masyarakat nanti bagaimana. Kalau mereka melaksanakan itu dengan cara baik, saya berkeyakinan maka akan mendapatkan seorang pemimpin yang baik. Kalau dengan cara tidak baik, tidak elegan, ya kan, wah ini akan nanti membawa, saya kira, hal yang kurang berkenan, yang kurang baik juga untuk negara. Jadi tergantung kepada masyarakat, ya kan? Sadar atau tidak
bahwa masyarakat itu juga berkontribusi untuk menentukan baju mundurnya daerahnya melalui sang pemimpin yang mereka pilih. Kalau dipilih cara abal-abal, ya maka nanti yang akan mendapatkan kerugian juga masyarakat banyak. Iya, benar. Nah, menurut pendapat Bapak, pemimpin yang seperti apa yang dibutuhkan masyarakat untuk memimpin? Ya, pemimpin yang mampu memberikan warna, pemimpin yang mampu memberikan perubahan dari arah yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Ini yang didambakan oleh masyarakat. Tentu apa ini? Adalah pemimpin yang visioner, pemimpin yang mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan makna, yang bisa memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Kalbar ini kan unik dan beragam. Apakah perlu Kalbar ini membutuhkan politik khusus seperti itu, Pak? Baik, Ben. Jadi ini menarik pertanyaannya ya. Jadi bukan politik khusus saya kira. Mungkin seorang figur politik. Ya. Karena itu politik ini kan tadi sudah saya katakan yang halal. Ya, halal. Lalu kita sudah tahu paham betul bahwa Kalimantan Barat ini adalah miniaturnya Indonesia. Mengapa saya katakan miniaturnya Indonesia? Hampir suku bangsa itu ada di sini. Nah, oleh karena itu yang diperlukan ya, oleh masyarakat pemimpin yang di Kalimantan Barat ini adalah seorang pemimpin yang betul-betul mampu mengayomi ya, seluruh bangsa, seluruh warga negaranya yang ada di sini, yang tidak melihat latar belakang agama, suku dan ras. Dan ini akhir-akhir ini terus terang saja bukan di Indonesia, bukan di Kalimantan Barat saja ya, tapi di Indonesia secara menyeluruh menyegariskan. Ya. Artinya di sini yang harus kita lihat ke depan, intoleransi dan korupsi ini memang sesuatu yang memang harus dibasmi. Ya. Dan ini perlu seorang figur pemimpin yang luar biasa. Bukan yang biasa, karena kejahatan daripada korupsi, kejahatan daripada intoleransi ini adalah luar biasa. Maka pemimpin yang muncul di situ juga harus pemimpin yang punya karakter yang luar biasa gitu. Jadi itu yang harus perlu kita dapatkan. Lalu untuk mendapatkan seorang pemimpinnya seperti itu tadi sudah saya katakan dari awal, ya kan? Itu tidak gampang, tidak mudah. Jadi ini tergantung kepada keberadaan, kesiapan daripada masyarakat secara menyeluruh yang ikut bisa memberikan suaranya pada saat ini. Nah, jangan sampai kita hanya fokus kepada keinginan kita, orang kita, agama kita, tetangga kita, kan begitu kadang-kadang. Nah, tidak seperti itu. Kalau masih model cara memilih yang seperti itu, kita tidak mampu melihat kualitas seseorang, ya itu sama aja juga tidak ada arti untuk memilih begitu. Kemauan kita, keinginan kita berpolitik itu berpolitik yang elegan, berpolitik yang baik, berpolitik yang tidak rasis, berpolitik yang tidak arogan. Itu yang akan menghasilkan seorang pemimpin yang mampu mengelola daerah yang beraneka ragam suku bangsanya tadi. Kalau kita memilih seorang pemimpin, ada tekanan-tekanan tertentu, ya kan? Ada intimidasi, ada politik uang yang marah, kasih 50.000, 1.000, udah selesai. Wah, ini sampai kapanpun ya kita tidak akan bisa ada perubahan. Nah, oleh karena itu ya kita harus basmi, kita harus selesaikan seperti ini. Saya kira nanti melalui cara berpolitik orang muda, cara berpolitik kaum muda, ini yang harus dirubah. Jangan sampai hal-hal seperti ini diturunkan dari yang dulu sampai hari ini, ya kan? Itu masih politik keturunan. Turun-temurun hal yang seperti itu diwariskan. Nah, ini nggak benar. Ini yang harus kita babat, ini yang harus kita lawan. Bagaimana caranya? Misalnya pemimpin itu mampu, ya kan, untuk tidak melakukan korupsi. Artinya dia alergi terhadap korupsi, yang disebut dengan anti korupsi. Dia juga alergi terhadap orang yang intoleransi. Lalu dia mampu untuk melakukan kebajikan menebar kemana-mana. Ya, ke seluruh masyarakat, mampu dia merawat keberagaman yang ada di Kalimantan Barat ini. Tadi sudah saya katakan, Kalbar ini miniatur Indonesia. Dan tentu yang terakhir dia harus mampu untuk membuka rasa solidaritas ya, di seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Nah,
Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali hal-hal pengetahuan yang kita dapat dari Pak Bro, penjelasan-penjelasan yang telah Pak Bro sampaikan. Jadi untuk yang terakhir nih Pak, saya mau bertanya, apa saran Bapak untuk politik Kalimantan Barat? Saran atau pesan? Saran dan pesan. Saran Boleh dan juga Pak. pesan. Baik, jadi ini para politikus di Kalimantan Barat ya, secara khusus yang bertarung nanti tanggal 9 Desember 2020 ya. Iya. Ini kan kita akan mendapatkan calon-calon pemimpin yang hebat, pemimpin yang tangguh, pemimpin yang bisa dimiliki oleh seluruh masyarakat luas. Kan? Ya saya minta kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mendapatkan seorang pemimpin yang tangguh, seorang pemimpin yang berkarakter, seorang pemimpin yang berintegritas, tentu harus melalui sistem pemilihan yang baik. Jadi ya kita tidak boleh melakukan cara-cara yang tidak terhormat, cara-cara yang tidak elegan, misalnya politik uang, ya kan? Lalu ada politik intimidasi, jadi dipaksakan bahwa orang itu harus memilih si A, tidak boleh si B dan si C dan sebagainya. Dan ini saya kira cara-cara berpolitik yang tidak elegan. Jadi serahkan saja cara berpolitik kepada masyarakat, berikan saja masyarakat yang bisa memilih siapa pemimpin terbaik menurut mereka. Jadi saya kira itu yang bisa dilakukan. Jangan sampai masyarakat diintimidasi, masyarakat dipaksa-paksa untuk memilih seorang figur tertentu dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak beretika, dengan cara-cara yang tidak berintegritas. Tidak itu. Oke, terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk vlog kita ini. Dan bagi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel DPW Kalimantan Barat. Dan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar politik ke kita, silakan komen di bawah ini. Terima kasih.